Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Emir Syahpurba dapat kembali menyapa Anda dalam perbincangan hangat di program Sapa Sumut. Saudara, pagi hari ini kita akan membahas seputar pendidikan di Sumatera Utara langsung bersama Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Pak Alexander Sinulinga. Langsung saja kita sapa saudara. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak langsung di studio Kompas TV hari ini. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir Pak Alex. Ya. Hari ini kita akan membahas seputar pendidikan di Sumatera Utara nih Pak Alex. Ada beberapa hal, mungkin salah satunya adalah program pendidikan gratis nih Pak yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita terlampau jauh kita membahas nih Pak, tahun ini kabarnya akan dimulai nih Pak program pendidikan gratis. Nah, itu seperti apa Pak persiapannya? Ya, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat ya. Program unggulan bersekolah gratis ini adalah salah satu PHTC Bapak Gubernur Sumatera Utara. PHTC itu program hasil terbaik cepat. Jadi ini mekanismenya, persiapan menuju ke sana, ini sudah kita persiapkan. Salah satunya tentu pendanaan. Ya, pendanaan ini sudah kita anggarkan untuk tahun anggaran 2026 ini. Kemudian untuk instrumennya juga sudah kita persiapkan. Apa saja instrumennya? Salah satunya adalah Pergub sebagai nanti juknis pelaksanaan program unggulan bersekolah gratis itu sendiri. Baik Pak. Kalau mungkin masyarakat awam yang belum tahu nih Pak, definisi dari pendidikan gratis ya, tadi program unggulan bersekolah gratis. Gratis. Itu kalau boleh tahu Pak, definisi gratisnya itu seperti apa? Apakah ada penghapusan SPP atau seperti apa? Lebih lanjutnya Ya, Pak? tentunya ini untuk mengcover SPP yang selama ini masih dikutip oleh sekolah. Memang kalau kita bicara peraturan sesuai dengan PP 48 tahun 2008, dana pendidikan itu atau pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat. Artinya memang selama ini dibolehkan ada sumbangan dari masyarakat. Namun kan pada prakteknya sumbangan ini bergeser menjadi semacam kewajiban. Nah, disinilah peran pemerintah daerah hadir untuk memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat. Dan praktik di lapangannya sampai dengan saat ini ada beberapa sekolah yang masih mengutip uang komite ya namanya kalau nggak salah Pak ya, atau semacamnya ya. Iya. Lalu artinya itu nantinya akan ditiadakan seperti itu? Ditiadakan. Jadi memang secara regulasi komite ini diizinkan untuk menghimpun dana pendidikan. Namun tidak boleh dari internal. Artinya dia harus membangun komunikasi dengan CSR perusahaan yang mungkin ada di lingkungan sekolah atau di tempat lainnya. Jadi bukan sifatnya menghimpun dari dalam sekolah itu sendiri. Baik Pak. Sejauh ini seperti apa Pak tahapan untuk realisasi program ini Pak? Sejauh ini sudah masuk menjelang tahap pelaksanaan karena pergubnya sudah diteken oleh Bapak Gubernur dan sedang proses sinkronisasi di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian untuk pendanaan sendiri sudah tersedia di APBD Pemprov Su tahun 2026. Artinya udah persiapan begitu matang ya Pak? Ya, sudah ada peraturan dari Gubernur, benar. juga dana sudah ada nih Pak ya? Sudah. Kalau boleh tahu Pak, nantinya akan dimulai dari mana dulu nih untuk programnya? Apakah secara serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara atau ada tahapan-tahapan nih Pak Alex? Ini akan kita laksanakan secara bertahap ya di Provinsi Sumatera Utara. Untuk tahun ajaran baru ini, nanti tahun ajaran 2026-2027, ini masih di Kepulauan Nias dulu, keseluruhan, berarti masuk Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat. Ditambah 5 kabupaten kota yang terdampak bencana di Provinsi Sumatera Utara, itu Kabupaten Tapsel, Kabupaten Tapteng, Kota Sibolga, Kabupaten Taput, dan Kabupaten Langkat. Nanti setiap tahunnya bertambah lagi. Jadi di tahun 2027 nanti ini akan bertambah untuk kawasan Pantai Barat. Nah, kemudian di tahun 2028 masuk lagi dia kawasan dataran tinggi. Dan di 2029 seluruh kawasan di Provinsi Sumatera Utara akan tercover program unggulan bersekolah gratis. Artinya capaian targetnya itu sampai dengan tahun 2029 Pak Alex ya, itu akan seluruh wilayah di Sumatera Utara ini akan tercover ya? Iya, benar. Untuk tingkatan sekolahnya nih Pak Alex, seperti apa? Untuk sekolah, karena ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tentunya ini untuk SMA, SMK, dan SLB sederajat. Tapi hanya untuk sekolah negeri ya. Sekolah negeri saja. Hanya khusus sekolah negeri saja. Jadi kalau di total itu ada 293 sekolah untuk di tahap pertama ini.
Tapi kalau total keseluruhan sekolah kita itu ada 748 sekolah. Nanti di 2029 ini tercover semua. Baik Pak Alex, jika kita berbicara mundur nih Pak, urgensi seperti apa yang sebenarnya dilihat oleh pemerintah provinsi sehingga program ini muncul nih Pak Alex? Ya, yang pertama kita ingin menghapus pungli ya di sekolah. Yang kita tahu selama ini kita masih sering mendapat pengaduan pungli ini masih ada di sekolah dengan berbagai bentuk dan modus. Nah, ini yang ingin kita hapus. Yang kedua, kita ingin menekan angka putus sekolah. Menekan angka putus sekolah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ini wujud pemerintah Provinsi Sumatera Utara hadir untuk memberikan pendidikan yang gratis dan layak untuk anak-anak yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Baik Pak Alex. Lalu untuk masyarakat sendiri ini kan salah satunya adalah untuk menghapus pungli ya tentunya dengan segala macam bentuk yang ada di sekolah-sekolah nih betul. Pak Alex ya. Lalu bagaimana nantinya Pak sosialisasi dan juga kampanye dari pemerintah provinsi tentunya untuk memberitahukan kepada orang tua seperti itu bahwasannya nantinya sekolah akan gratis loh seperti itu Pak Alex. Bagaimana Pak? Persiapan untuk sosialisasi sendiri ini sudah kita lakukan ya khususnya untuk daerah yang akan kita terapkan di tahun ajaran baru ini. Namun nanti tetap kita akan melakukan sosialisasi secara masif. Salah satunya mungkin melalui media sosial, media cetak, media televisi seperti dengan Kompas TV pada hari ini kan, pada pagi ini. Dan harapan kami juga rekan-rekan media bisa membantu kami mensosialisasikan program yang sangat baik ini. Baik, ini kan salah satu program unggulan ya yang dimiliki pemerintah Provinsi Sumatera Utara nih Pak Alex. Untuk masalah anggaran nih Pak, apakah ada kendala? Ini kan hal yang cukup besar tentunya Pak, apalagi mencakup pendidikan ya. Angkanya tentu tidak kecil. Seperti apa Pak Alex kalau boleh? Insya Allah kalau penganggaran ini sudah ready ya, sudah siap. Untuk semester tahun ajaran baru ini kita butuh sekitar 49 miliar untuk menganggarkan program unggulan bersekolah gratis ini. 49 miliar dibutuhkan untuk ini tahap awal atau seperti apa Pak? Tahap awal ya itu nanti metodenya nanti apa yang menjadi kebutuhan sekolah ini sekolah akan mengajukan ke Dinas Pendidikan, tentunya akan kita verifikasi. Artinya kalau nanti ini telah dilaksanakan, sekolah akan tetap mempedomani Pergub sebagai juknis dan juklak pelaksanaan ini. Mana saja yang boleh di cover, mana yang tidak. Kita tidak ingin sasaran yang ingin kita capai ini kan adalah siswa kita, anak-anak kita. Jangan nanti program ini yang kita niatkan untuk pendidikan gratis malah nanti ada disalahgunakan oleh oknum-oknum. Oleh karena itu nanti akan kita bentuk nih tim verifikatornya baik di cabang dinas maupun di dinas pendidikan. Nah, kita berbicara verifikator ini Pak, verifikasi Bapak katakan tadi, itu seperti apa? Apakah kebutuhan sekolah atau verifikasi siswanya itu seperti apa ya Pak? Ya, jadi kalau siswa ini tidak menyasar golongan tertentu, artinya seluruh siswa baik golongan menengah ke atas, menengah ke bawah yang bersekolah di sekolah negeri, yang SMA, SMK, dan SLB ini tentu akan mendapat program unggulan bersekolah gratis ini. Namun verifikasi ini tetap diperlukan. Mungkin saja ada oknum-oknum ya, ini dugaan kami, namun kan belum terjadi, yang mungkin belum paham regulasinya, jadi apa yang tidak boleh, ini mungkin nanti bisa saja nih diusulkan. Itulah perlunya tim verifikasi, karena ini kan sebenarnya sekolah ini kan sudah mendapat BOS ya dari pemerintah pusat, namun tidak semua bisa mencukupi atau di-cover oleh BOS. Disinilah peran pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengcover apa-apa saja yang tidak di-cover oleh dana BOS melalui program unggulan bersekolah gratis ini. Nah, artinya itu tadi juga saya mau singgung Pak soal bantuan operasional sekolah dan juga nantinya ada program pendidikan gratis dari provinsi. Itu bagaimana dengan BOS? Apakah bersinggungan atau nantinya ada kolaborasi dengan program tersebut? Jadi dalam menyusun regulasinya kami tetap mengacu pada regulasi BOS yang dibuat oleh pemerintah pusat supaya tidak ada irisan. Jangan yang sudah di-cover oleh BOS tercover juga di program unggulan bersekolah gratis ini, nanti esensinya kan sedikit berkurang dia. Baik Pak. Lalu Pak, kalau misalnya kita bicara soal sekolah ya, apalagi SMK nih Pak, sekolah menengah kejuruan ya, tentu kalau kita lihat adik-adik siswa itu banyak pengeluarannya Pak, apalagi mau
magang, membeli barang-barang praktik itu seperti apa? Apa nantinya juga akan ditanggung oleh program ini, Pak? Itu kalau kita bicara alat praktik kan selama ini itu sebenarnya sudah ditanggung oleh bos pusat, namanya BOS P. Makanya tadi yang saya sampaikan, kembali lagi semangat di awal ini kan, apa item-item yang tidak ditanggung oleh BOS pusat ini akan di-cover oleh program unggulan bersekolah gratis, supaya anak-anak kita ini bersekolah tidak lagi mengeluarkan biaya apapun. Jadi benar-benar dia ya tugasnya hanya belajar, tidak lagi disibukkan dengan kutipan ini, kutipan itu, yang seharusnya itu adalah tugas bersama pemerintah dan masyarakat. Baik, artinya simpelnya program ini dibuat untuk mengcover pengeluaran yang nggak ditanggung oleh bos tadi, Pak, ya, benar. sehingga adik-adik siswa ini tidak perlu lagi mengeluarkan uang ya, Pak, ya, untuk mereka melanjutkan pendidikan seperti itu ya, Pak. Baik, selain program sekolah gratis, pendidikan gratis, dan saat ini udah menuju pertengahan tahun nih, Pak, pastinya ada SPMB ya, penerimaan betul. siswa baru. Murid Nah, baru. kita akan membahas putar itu, Pak, tapi kita akan memasuki jeda berikut ini. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam perbincangan hangat di Sapa Sumut. Kita lanjutkan perbincangan kita tadi, Pak Alex. Kita ada singgung soal udah mau masuk ke semester baru nih, Pak. Pasti ada yang namanya salah satu pekerjaan dari Dinas Pendidikan ini untuk masalah penerimaan siswa baru nih, Pak Alex ya. SPMB. Sejauh ini seperti apa nih, Pak, dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara? Baik, pertanyaan yang sangat menarik ya. SPMB ini sekarang sudah memasuki tahap kedua, khususnya untuk wilayah 1 sampai dengan Capdis wilayah 6. Artinya kalau kita sudah berbicara tahap 2 ini masuk ke penerimaan melalui jalur prestasi. Ada prestasi akademi, ada prestasi non-akademi. Dan untuk tahap satunya sudah selesai 2 minggu yang lalu dan sudah pengumuman. Jadi ini tinggal tahap yang kedua. Baik, Pak. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, untuk klasifikasinya itu kan saat ini SPMB seperti apa? Domisili mungkin, atau prestasi juga seperti apa pembagiannya, Pak? Jadi untuk tahap pertama kemarin itu dibuka untuk jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Dan untuk tahap kedua ini untuk jalur khusus untuk jalur prestasi. Nah, kalau saya berbicara terkait dengan tahap pertama, ini yang menarik ini masih sering terjadi pertanyaan kepada kami Dinas Pendidikan tentunya. Sebenarnya tidak hanya di Sumatera Utara, ini terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Karena masyarakat masih banyak yang belum terlalu memahami, masih menganggap domisili ini adalah sistem zonasi. Sebenarnya berbeda. Di mana letak perbedaannya? Kalau kita berbicara jalur zonasi yang dulu dilaksanakan, itu kita berbicara jarak terdekat yang ke sekolah. Tapi kalau berbicara jalur domisili, ini kita bicara pemetaan. Jadi kita asumsikan sekolah A, wilayah mana saja yang masuk dalam domisili untuk bisa mendaftar ke sekolah A tersebut. Nah, jadi mungkin bisa lebih dari satu kelurahan atau satu desa, atau bisa satu kecamatan yang bisa mendaftar ke satu sekolah A tersebut. Artinya kesempatannya sama. Nah, tidak ditentukan dari jarak terdekat ke sekolah. Dan ada juga pertanyaan, kenapa di ranking dia berdasarkan nilai raport? Karena sering sekali, karena luas pemetaannya cukup luas untuk satu sekolah, ini kan jumlah pendaftar ini melebihi kuota. Kita asumsikan kuotanya hanya 100 dari sistem domisili, namun yang mendaftar bisa sampai 200 atau 300, dan ini tentu dibutuhkan perankingan. Jadi sesuai Juknis, nah Juknis ini juga yang mengeluarkan adalah kementerian. Jadi kami, Dinas Pendidikan ini mempedomani Juknis yang dikeluarkan oleh kementerian, tidak ada dikurangi atau tidak ada ditambah juga, supaya kita tetap berpegang teguh kepada regulasinya.
Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Begitu, mungkin sedikit penjelasan untuk masyarakat yang masih bingung ya Pak ya, kenapa anak saya dekat rumahnya malah nggak masuk seperti itu Pak ya, tapi temannya yang jauh malah masuk, benar. seperti itu ya. Kenapa anak saya mendaftar jalur domisili, tapi di ranking lagi. Jadi perankingan itu memang sesuai juknisnya. Kalau kuota berlebih untuk jalur domisili, ini yang dilihat pertama adalah nilai raport. Kalau masih juga sama, ini akan dilihat dari jarak terdekat rumah ke sekolah. Baru kemudian yang ketiga dilihat dari mana? Dilihat dari usia anak yang mendaftar ke sekolah tersebut. Ini saya justru baru tahu nih Pak soal indikatornya nih, usia juga salah satunya ya Pak. Jika masih ada kesamaan-kesamaan di ranking dan jarak, itu kalau boleh tahu usia seperti apa Pak? Usia, yang dilihat? Jadi siapa yang usia lebih tua itu yang diutamakan. Iya, diutamakan. Seperti itu. Itulah yang dibuat oleh pemerintah untuk juknis SPMB tahun 2026 ini. Sebenarnya juknis ini tidak banyak berubah dari juknis tahun lalu, hanya saja tambahannya tahun ini untuk penerimaan dari jalur afirmasi ini dibuka untuk daerah terdampak bencana. Kalau tahun lalu tidak ada. Berarti ini khusus tahun ini Pak ya? Iya, ada boleh daerah terdampak bencana. Utara, Tapanuli Selatan seperti itu Pak ya? Jadi enggak, seluruh daerah di Sumatera Utara ini diakomodir kuota afirmasi untuk daerah yang terdampak bencana. Baik. Pak, ini kalau boleh tahu juga nih Pak, seperti kita tahu nih biasa kalau udah masuk ke waktu-waktu untuk penerimaan siswa baru ini banyak yang masalah administrasi ini ribet apa segala macam. Ini saat ini gimana Pak solusi dari Dinas Pendidikan untuk mengentaskan masalah maladministrasi ini Pak? Ya, jadi kita buat pengawasan ketat itu yang pertama. Yang kedua kita bentuk des atau posko di sekolah, di cabang dinas dan di Dinas Pendidikan. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau bertanya terkait dengan mungkin ada permasalahan pada saat mau mengupload data, mau mengupload berkas. Nah, ini bisa dikonsultasikan ke des yang saya sebutkan tadi. Di setiap wilayah ini ada di sekolah-sekolah, di cabang dinas dan di Dinas Pendidikan itu sendiri. Nah, untuk instrumen yang ada di dinas itu kan dia kan mendaftarnya melalui aplikasi ya, aplikasi SPMB Sumut Berkah. Nah, ini kita lakukan penguatan kolaborasi dengan Dinas Kominfo untuk penguatan servernya, jadi bandwidthnya ditambah supaya karena kita takut nanti di jam-jam sibuk ini bisa down sulit diakses. Memang kemarin itu kami akui sempat pada saat yang kondisi blackout ini sempat terganggulah server kita. Namun kemarin itu kita melakukan relaksasi beberapa jam untuk mengcover jam yang kemarin itu terkena blackout. Baik, artinya kan saat ini udah sepenuhnya digitalisasi ya Pak? Iya, digitalisasi. Tidak lagi ada pendaftaran manual kecuali di 12 sekolah yang terdampak bencana di Tapanuli Tengah. Itu juga ada di dalam juknis yang kita keluarkan. Kalau boleh tahu, pelaksanaannya seperti apa Pak yang berbeda itu Pak? Yang berbeda itu, ini masih manual. Jadi calon murid baru ini datang ke sekolah melakukan pendaftaran. Memang hanya dikhususkan sekolah untuk 12 sekolah. Ya, Pak, ya? Baik, kalau boleh tahu Pak untuk digitalisasi ini Pak, bagaimana pelaksanaan tahun ini dibanding tahun sebelumnya? Karena Bapak katakan juga tadi ini merupakan program yang sudah ada di tahun sebelumnya. Bagaimana Pak soal evaluasinya mungkin? Evaluasinya tentu ada ya. Kalau tahun lalu kan ada keluhan kita dapat dari masyarakat pada saat pengumuman ini diumumkan kan jam 18.00, tapi baru bisa diakses itu pukul 19 atau pukul 19.30. Jadi kan ada delay, ada jeda hampir 1 jam. Jadi di tahun ini yang coba kita perbaiki. Ini yang tadi saya sampaikan, kita berkolaborasi dengan Dinas Kominfo untuk penambahan bandwidth servernya supaya lebih mudah untuk diakses pada jam-jam sibuk. Nah, itu kan lebih kepada servernya nih Pak. Iya, kalau di daerah-daerah terpencil dan juga pegunungan yang kita tahu sulit sinyal nih Pak. Itu bagaimana kemarin Pak caranya untuk mengantisipasinya Pak? Jadi sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah negeri yang ada di daerah-daerah afirmasi ya kita sampaikan, ini sudah kita lengkapi semua dengan internet, baik itu Starlink maupun kalau dia belum masuk listrik itu kita pasang PLTS. Jadi untuk memudahkan masyarakat mengakses aplikasi SPMB ini. Baik.
Artinya memang udah maksimal ya belajar dari tahun lalu juga seperti itu Pak ya. Dan untuk beberapa hal yang perlu dilakukan nantinya untuk tahapan SPMB ini apa saja Pak yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pak? Ya tentunya setelah pelaksanaan SPMB ini nanti, ini kita tetap akan melakukan evaluasi lah secara keseluruhan. Tentu kita tidak buta ya, ataupun tidak tuli terhadap keluhan ataupun saran dan masukan dari masyarakat. Ini untuk perbaikan lagi nanti ke depannya di SPMB tahun ajaran tahun 2027. Baik, artinya evaluasi dan terus evaluasi ya Pak ya untuk hal tersebut. Dan kita singgung lagi soal sekolah gratis tadi tuh Pak. Artinya nantinya bulan Juli nanti sudah dimulai di 5 kabupaten kota. Di 5 kabupaten kota dan 1 kota Gunung Sitoli. Iya, itu sama Kepulauan Nias. Juga Kepulauan Nias ya Pak ya. Saat ini Pak, apa yang mungkin sangat belum terpenuhi Pak agar nantinya itu terlaksana dengan baik tuh apa saja Pak? Instrumennya yang kita butuhkan untuk program unggulan bersekolah gratis ini yang jelas penganggaran itu sudah kita penuhi, dan regulasinya itu juga sedang kita tunggu hasil sinkronisasinya dari Kemendagri. Namun ini nanti yang perlu kita perkuat adalah pada saat pelaksanaannya ini kita akan perkuat SDM kita tentunya di sekolah-sekolah yang akan dilaksanakan tahun ini. Kita nanti butuh verifikator di tingkat cabang dinas, dan tentunya kita akan membuat tim kerja verifikator untuk di Dinas Pendidikan itu sendiri. Baik Pak, sampai tadi ada hal yang saya lupa saya tanyakan ya. Ini kan artinya ada dana yang besar untuk digelontorkan di program baru ini. Untuk pengawasan hukumnya seperti apa ini Pak? Agar tidak terjadi penyelewengan dana dan lain sebagainya ini Pak Alex. Kita akan melibatkan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawalan terhadap program ini. Karena ini kan masuk PHTC, program hasil terbaik cepat. Kita sudah menyampaikan surat kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk bermohon melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program unggulan bersekolah gratis ini. Baik, artinya segala hal disiapkan nih Pak, salah satunya untuk pengawasan tentunya Pak ya, karena kan ini juga dananya nggak sedikit ya Pak. Benar. Baik, apalagi nantinya targetnya adalah tahun 2029 akan semua kabupaten kota itu terpenuhi. Pak. Baik Pak, terakhir Pak, bagaimana pesan-pesan Bapak kepada pemirsa Kompas TV yang ada di rumah nih Pak, yang menanti-nanti agar program pendidikan gratis ini dapat segera menyeluruh di Sumatera Utara Pak? Ya, kami berharap dukungan ya dan doa dari seluruh masyarakat khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Bapak Gubernur ini punya visi misi yang sangat baik sekali di bidang pendidikan. Salah satunya melalui program unggulan bersekolah gratis ini. Kami berharap dengan hadirnya program unggulan bersekolah gratis ini tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak mengecap bangku pendidikan khususnya di tingkat sekolah menengah atas, SMK dan SLB. Baik, tentunya pemerintah provinsi hadir ya Pak ya untuk memenuhi pendidikan dasar bagi anak-anak yang ada di Sumatera Utara ini Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Alex atas waktunya sudah hadir di studio Kompas TV pada hari ini yang telah bersama-sama kita membahas tadi beberapa isu pendidikan yang ada di Sumatera Utara. Dan terima kasih juga kepada pemirsa Kompas TV yang ada di rumah telah menyaksikan tayangan Sapa Sumut pada pagi hari ini. Terus saksikan tayangan-tayangan yang ada di Kompas TV, independen, terpercaya.